Perkenalkan, nama saya Niki Suminto dengan NIM 11.24041. Di sini saya akan menjelaskan praktikum yang kedua sistem operasi, itu tentang sinkronisasi proses atau thread. Nah, di sini pada bagian ini kita menggunakan 3 metode dasar dalam sinkronisasi, yaitu semaphore, conditional variable, dan mutual exclusion atau mutex. Pertama itu sinkronisasi dengan semaphore. Fungsi semaphore tidak mulai dengan thread seperti kebanyakan fungsi spesifik thread, tetapi dengan stem. Empat fungsi dasar semaphore digunakan dalam thread, di antaranya adalah sum init, sum wait, dan sum post, dan sum destroy. Semaphore ini dibuat dengan fungsi sum init dinyatakan sebagai berikut: include semaphore.h in sum it sum thread assert unsigned integer value. Nah, parameter pertama ini berfungsi untuk menginisialisasi objek semaphore yang ditunjuk oleh sum. Parameter kedua menentukan bagaimana semaphore akan di-sharing. Jika bernilai 0, maka semaphore dapat di-share antar thread dalam satu proses. Tapi jika bernilai 1, maka semaphore dapat di-share antar proses. Parameter terakhir berfungsi untuk memberikan nilai awal ke objek semaphore yang diinisialisasi pada parameter pertama. Hasil dari sum ini merupakan integer bernilai 0 jika inisialisasi semaphore berhasil, dan bernilai 1 jika terdapat error. Pasangan fungsi berikut berguna untuk mengontrol nilai semaphore dan dideklarasikan sebagai berikut. Nah, untuk ini include semaphore.h, integer sum wait, dan sum post. Nah, kedua fungsi di atas ini mengambil pointer ke objek semaphore yang diinisialisasi pada sum init. Nah, fungsi sum post secara atomik meningkatkan nilai semaphore sebesar 1. Sedangkan fungsi sum wait secara atomik mengurangi nilai semaphore sebesar 1. Jika kita memanggil sum wait pada semaphore dengan nilai 2, maka thread akan dieksekusi sehingga nilai semaphore menjadi 1. Nah, jika sum wait dipanggil lagi pada semaphore yang sama dan akan mengakibatkan nilainya menjadi 0, maka thread tersebut akan menunggu untuk dieksekusi sampai ada thread lain yang meningkatkan nilai semaphore tersebut sehingga tidak lagi bernilai 0 melalui sum post. Fungsi semaphore terakhir adalah sum destroy. Nah, fungsi ini digunakan semaphore yang kita buat selesai dinyatakan sebagai berikut ini. Include semaphore.h enter sum destroy. Nah, fungsi ini mengambil pointer ke semaphore dan merapikan sumber daya yang mungkin dimiliki. Seperti kebanyakan fungsi Linux, semua fungsi ini mengembalikan nilai 0 keberhasilan selain 0 jika terdapat error. Selanjutnya kita diminta untuk memprogram menggunakan metode semaphore dengan mengikuti prosedur di bawah ini. Karena itu yang pertama itu kita membuat file dengan nama semaphore basic.c, lalu ditambahkan kode di bawah ini pada file tersebut. Nah, kodenya itu seperti ini. Include untuk headernya include .h, .h, dan semaphore.h. Nah, di sini pada program semaphore basic di atas itu terdapat satu global variable, yaitu buff5 yang akan diakses thread 1 dan thread 2 melalui fungsi berikut, yaitu thread create, thread null void, dan thread create void make 1 dan 2. Nah, yang ketiga ini thread 1 akan memanggil fungsi myFook 1, di mana fungsi tersebut akan mengisi buff dengan hellodir melalui pernyataan berikut: print buff hellodir. Kemudian sedangkan thread 2 akan memanggil fungsi myFook 2, di mana fungsi tersebut akan menampilkan isi dari buff melalui pernyataan berikut, yaitu printf buff. Nah, kemudian berikut adalah hasil setelah program semaphore basic dijalankan, itu ada thread 1, thread 2, dan hellodir. Nah, ini untuk penjelasan programnya. Program ini membuat dua thread. Yang pertama itu thread 1 atau myFook 1 mengisi variable global buff dengan string hellodir. Yang di sini kita cara MSG thread 1. Nah, kemudian thread 2 itu menampilkan isi dari buff. Karena buff adalah variabel global yang diakses oleh dua thread, maka diperlukan semaphore atau mutex untuk mencegah rest condition. Semaphore diinisialisasi dengan sum init kurung dan mutex 0,1. Artinya itu yang dimana digunakan dalam satu proses. Nah, kemudian nilai awal sama dengan 1 atau binary semaphore atau mutex. Mekanisme sinkronisasinya itu sum wait dan mutex mengunci critical section. Kemudian sum post dan mutex membuka kunci critical section. Nah, lurkernya itu pertama itu satu masuk critical section dan mengisi buff. Yang kedua itu trik 2 menunggu jika semaphore bernilai 0. Dengan hasilnya seperti ini, trik 1
2 dan high ladder. Nah, untuk kesimpulannya itu semafor berhasil mencegah terjadinya akses bersamaan dengan variabel global bah, hingga data yang ditampilkan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian kita diminta untuk program menggunakan metode semafor dengan kasus producer consumer multi-thread dengan mengikuti prosedur bawah ini. Dan saya membuat file dengan nama semafor underscore pc.c, lalu kita menambahkan kode input menggunakan seperti ini. Nah, ini pembuatan thread pada program di atas itu akan mengakses fungsi prosedur dan consumer, di mana masing-masing fungsi tersebut akan memiliki 4 thread. Thread processor akan menunggu untuk memasuki critical section, lalu jika diizinkan maka akan memproduksi suatu nilai pada buffer. Setelah itu fungsi consumer akan memasukkan critical section jika thread pada producer meninggalkan critical section dan mengkonsumsi pada buffer yang telah terisi. Program di atas terdapat 3 semafor mutex, MIT, full dan mutex, dan digunakan agar processor akan berhenti memproduksi data jika buffer sudah penuh dan consumer akan berhenti memproduksi data jika buffer telah kosong. Yaitu sinkronisasi dengan conditional variable. Metode dengan conditional variable memungkinkan sejumlah thread menunggu hingga thread lain selesai. Dapat mendeklarasikan variabel kondisi menggunakan thread myConvar dan deklarasi variabel mutex menggunakan thread mutex mymutex. Variabel kondisi selalu digunakan bersama dengan mutex untuk mengontrol aksesnya. Nah, berikut adalah fungsi yang kita gunakan jika ingin membuat variabel kondisi dalam keadaan wait menunggu. Kita buat thread conwait. Kita perlu menguji mutex sebelum memanggil fungsi di atas. Semua thread yang menunggu pada variabel kondisi akan ditunda hingga thread lain menggunakan fungsi sinyal yang dinyatakan sebagai berikut. Nah, sama seperti sebelumnya, mutex harus dikunci sebelum memanggil fungsi di atas dan dibuka setelahnya. Fungsi sinyal menyebabkan setidaknya satu utas yang menunggu untuk dimulai kembali atau restart. Nah, kemudian di sini konsep yang digunakan itu program menggunakan 3 semafor sama itu mutex untuk mengatur akses critical section, PyT untuk menghitung slot kosong pada buffer, kemudian full untuk menghitung slot terisi pada buffer. Untuk mekanisme kerjanya itu yang pertama itu samewait, ini tunggu jika buffer penuh, kemudian samewait mutex masuk critical section, kemudian tunggu ketika itu mengisi buffer, kemudian sempos dan mutex, dan yang terakhir itu sempos dan full untuk menambah jumlah data tersedia. Consumernya itu ini menunggu jika buffer kosong, kemudian masuk critical section dan ketika itu mengambil data dari buffer, kemudian terakhir menambah slot kosong. Nah, jika buffer penuh maka prosedur akan berhenti, dan jika buffer kosong consumer akan berhenti. Nah, tidak terjadi loss condition dan tidak terjadi loss update. Nah, dengan menggunakan 3 semafor sinkronisasi antar producer dan consumer ternyata berjalan dengan benar dan aman dari kondisi race condition. Selanjutnya kita diminta program menggunakan metode conditional variable dengan khusus producer consumer dengan metode personal ini. Buat file dengan nama conditional variable.c lalu tambahkan di bawahnya. Program di atas ini terdapat beberapa thread yang akan dibuat untuk mengakses fungsi producer dan consumer. Producer yang akan memproduksi suatu nilai pada buffer hingga penuh, consumer akan mengkonsumsi. Nah, sinkronisasi dengan mutex secara lain untuk mengkonsumsi akses dalam program multithread adalah dengan mutex mutual exclusion yang bertindak dengan memungkinkan program untuk mengunci objek sehingga hanya satu thread yang saja yang dapat mengakses critical section. Untuk mengontrol akses ke bagian critical section, kita perlu mengunci mutex terlebih dahulu dan kemudian buka kunci itu telah selesai. Nah, seperti ini. Nah, di sini konsep yang digunakan itu adalah thread mutex itu mengunci critical section, kemudian thread mengatur kondisi tunggu. Fungsi utamanya itu ada di thread conwait dan signal. Untuk mekanisme kerjanya itu producer mengunci mutex, kemudian jika buffer penuh maka kita menggunakan thread conwait, dan setelah produksi menggunakan thread signal consumer. Kemudian consumer menunggu jika buffer kosong. Nah, setelah konsumsi maka akan memberi sinyal ke producer. Bedanya dengan semafor itu adalah semafor itu menggunakan counter akan conditional variable berbasis kondisi. Semafor lebih sederhana, conditional variable lebih fleksibel. Semafor ini cocok untuk counting resource, kemudian
sedangkan conditional variable ini cocok untuk komunikasi antar thread. Nah, kesimpulannya itu conditional variable memungkinkan thread menunggu berdasarkan kondisi tertentu sehingga lebih fleksibel dibanding semafor. Tugas pemrograman itu implementasi masalah sinkronisasi. Tujuannya itu mengimplementasikan masalah sinkronisasi klasik dinding Closed menggunakan semafor untuk mencegah deadlock dan rest condition. Soal itu masalah dinding Closed yang pertama dikembangkan oleh Dijkstra terdapat 5 menggunakan semafor untuk masing-masing sampit, satu semafor tambahan sebagai pembatas satu room untuk mencegah deadlock. Nah, seperti ini. Nah, beberapa program itu yang pertama semafor yang digunakan itu Copstick, yang dimana semafor untuk masing-masing sumpit yaitu binary semapori dan nilai awal 1. Kemudian itu room untuk semafor pembatas jumlah filsuf nilai awal 4. Kemudian untuk mekanisme kerjanya yang pertama itu filsuf berpikir. Nah, kemudian filsuf meminta ujian masuk ke ruang yang di mana kita membuat sebuah room. Kemudian mengambil sampit kiri dan kanan, kemudian makan dan meletakkan kuda sumpit. Nah, kemudian keluar dari ruangan atau sempos room. Analisis sinkronisasinya itu untuk mutual exclusion itu setiap sumpit yang dapat diambil oleh satu filsuf karena menggunakan semafor bernilai 1. Untuk progresnya itu pada sumpit tersedia filsuf dapat langsung makan tanpa dihalangi filsuf lain yang tidak menggunakan password tersebut. Kemudian untuk awaitingnya karena maksimal hanya 4 filsuf yang boleh mencoba mengambil sumpit, maka setidaknya satu filsuf pasti bisa mendapatkan 2 sumpit dan makan. Ini mencegah deadlock. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih.